teman-teman semua. Kali ini kita akan ngobrol ya, melanjutkan pembahasan kita. Ini kita akan berbincang santai terkait dengan pembangunan di desa, pemberdayaan desa, dan bagaimana inovasi-inovasi kebijakan yang ada di desa sehingga bisa mentransformasi desa untuk pengentasan kemiskinan. Nah, kali ini saya dibersamai oleh salah satu kepala desa yang prestatif ya. Bahkan kalau teman-teman cari di Google, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali informasi dan banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan oleh beliau. Beliau adalah Pak Dinanto. Beliau adalah kepala desa dari desa Kandegan Bayan Projo. Iya, Kandegan Bayan Projo. Nah, ya, ini kita akan berbincang nanti Pak Dinanto soal nanti mungkin dari awal ketika Pak Dinanto menjabat sebagai kepala desa, kemudian tantangan-tantangan apa saja sih, kemudian dan program-program inovasi apa saja sih, dan selanjutnya tantangan ke depan dan rencana ke depan. Tapi sebelum itu mungkin saya akan kenalan terlebih dahulu ya, karena saya lupa belum berkenalan. Ya, kenalin teman-teman, nama saya Miftah Farid Majika gitu. Saat ini saya akan menjadi host untuk podcast kali ini gitu. Nah, mungkin langsung saja Pak Dinanto, mungkin kita mulai dari waktu Pak Dinanto awal menjadi kepala desa. Kondisi desa itu seperti apa, dan kemudian apa sih langkah awal sekali yang Pak Dinanto lakukan? Iya, jadi kebetulan saya saat ini itu sudah diamanai periode yang kedua. Periode yang pertama dulu 2013 sampai 2019. Kemudian periode yang kedua 2019 sampai 2025. Jadi desa kami ini bukanlah desa yang kaya dengan sumber daya alam ya. Jadi tempatnya di desa yang kalau kemarau itu kekeringan, kalau musim hujan itu banjir, seperti itu. Dan waktu itu ketika kita masuk di kantor desa kami itu masuk kategori desa merah atau desa miskin. Ya. Karena dari 900 kakak jumlah warga miskinnya itu sampai 250-an gitu. Gitu. Kemudian di sisi perangkat waktu itu saya punya perangkat 14 Mas Miftah, 14 orang. Itu non sewu yang tamatan SMA hanya 2. Lainnya SD dan SMP dan mayoritas sudah sepuh-sepuh. Dan dari 14 orang itu satu pun tidak ada yang bisa kemudian mengoperasikan komputer, meskipun hanya Microsoft Word. Jadi dulu saat awal-awal saya jadi kepala desa, kalau saya pergi tidak di kantor, itu istri yang gantian kantor. Gitu. Nah, dulu era sebelum saya itu kalau ada warga bikin surat, itu bikin suratnya di rentalan. Tinggal datang ke kantor, tinggal stempel gitu. Jadi kondisinya begitu, kondisi desa kami di awal 2013 saat saya masuk menjadi kepala desa di Kandegan di periode yang pertama. Kira-kira begitu. Jadi tantangannya sangat besar. Jadi tantangannya tadi ada beberapa aspek. Yang pertama dari sumber daya, ya, itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga, dari sumber daya juga kalau kering kekeringan, kalau hujan banjir, ya begitu. Terus dari sisi pamong atau aparat desanya juga masih itu tantangan tersendiri. Iya betul maksudnya. Ketika dari awal kondisi seperti itu, kalau langsung kita jomplang ke kondisi sekarang itu seperti apa? Dan saya membaca di banyak media, Kandegan cukup mendapatkan banyak prestasi ya. Salah satu juga yang saya tadi baca itu ada program yang namanya Telu Nulung Siji. Nah, itu apa sih Pak? Dan tapi mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu sekarang kondisinya seperti apa ya? Dari awal tadi dan transformasinya sekarang seperti apa? Jadi alhamdulillah setelah 8 tahun berjalan 2013 sampai 2021 banyak kemudahan yang Allah berikan. Misalkan alhamdulillah desa kami itu saat ini itu menjadi desa dengan status desa mandiri yang pertama di Purworejo. Jadi kalau di Kementerian Desa itu kan ada 5 Mas Miftah ya. Desa sangat terbelakang, desa terbelakang, desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Alhamdulillah dalam 3 tahun berturut-turut kami bisa melompat satu lompatan. Dari awalnya desa berkembang, tahun berikutnya desa maju, kemudian jadi desa mandiri. Dan itu yang pertama di Purworejo. Jadi dari 469 desa kami yang pertama berstatus desa mandiri. Kemudian yang kedua, dari yang tadinya perangkat tidak satupun bisa mengoperasikan komputer,
saat ini kita cukup dikenal sebagai desa digital. Kalau Mas Miftah cari nanti di Google Kerandekan Desa Digital atau Kerandekan Desa Cerdas, kalau sudah lumayan banyak. Kemarin saat hari penyiaran nasional kita juga ditunjuk oleh Menkominfo menjadi mewakili desa se-Indonesia untuk percontohan desa yang mengembangkan digitalisasi secara mandiri seperti itu. Kemudian di sisi kemarin saya juga ditelepon Pak Menteri sekitar 2 minggu yang lalu. Pak Menteri menyampaikan beliau sedang rapat penanganan kemiskinan ekstrim di desa. Kemudian saya diminta presentasi materi-materi kami, kegiatan kami. Dan 3 hari lalu dikabari insya Allah nanti akhir bulan ini kita diundang ke Jakarta menghadiri acara Baku Humas, Humas Lintas Kementerian. Nanti kita diminta presentasi tentang Desa Kerandekan, terutama kegiatannya selama menghadapi dampak ekonomi adanya pandemi ini. Gitu. Jadi alhamdulillah saat ini sudah perubahannya sudah lumayan banyak dari yang tadinya tidak bisa. Ya, alhamdulillah sekarang jadi desa mandiri, dari yang tadinya tidak ada yang bisa komputer. Bahkan sekarang jadi desa digital. Meskipun masih baru belajar, dikenal sebagai desa digital. Nanti bisa dicari di Google lumayan banyak. Kira-kira begitu gambaran saat ini. Itu luar biasa sekali ya teman-teman, dari kondisi yang tadi kita bisa tahu kondisinya di awal tuh, bahkan kan tadi Pak Dinanto bilang tidak memiliki sumber daya yang kemudian mungkin bisa dimanfaatkan lebih dalam lagi, tapi kemudian bisa mentransformasi menjadi satu desa, satu-satunya desa bahkan di Projo yang statusnya hari ini desa mandiri. Kalau saat ini sudah 4 di Projo. Sekarang sudah 4 ya, tapi pertama pertama desa Kerandekan, dan itu luar biasa sekali. Nah, langkahnya apa saja sih Pak dari awal? Tadi kan kondisinya ekstrim, kemudian jadi satu desa yang percontohan, bahkan nanti dari kementerian meminta Pak Dinanto untuk mempresentasikan bagaimana transformasi desa itu. Jadi saya cerita, jadi dari 2013 sampai 2019 saya itu single fighter. Karena saya tidak punya sekretaris desa. Sekdes saya itu pensiun sebelum saya jadi kepala desa. Kemudian kaur keuangan saya sudah sepuh, itu minta maaf tidak bisa mengoperasikan komputer. Kalau bikin billing pajak yang bikin istri saya. Jadi selama 6 tahun itu saya semuanya tak kerjakan sendiri, mulai dari menyusun APBD sampai penatausahaan sampai pembuatan SPJ gitu. Bukan karena tidak mau berbagi, tapi kan tidak ada SDM-nya. Tapi alhamdulillah 2019 itu ada 4 orang perangkat yang sepuh-sepuh ini purna dan digantikan yang muda-muda. Kebetulan seumuran, sekolahnya dulu SD-nya bareng dan punya pendidikan yang bagus gitu, S1, D3 dan seterusnya, sehingga ini yang kemudian membantu saya. Jadi alhamdulillah sejak 2019 sampai hari ini sudah tidak lagi ngurusi teknis. Nah, karena itulah kemudian sejak 2019 saya bisa berpikir pengembangan desa, Mas. Makanya tadi saya sampaikan 2019 desa kami itu berkembang, 2020 itu desa maju, 2021 desa mandiri. Angka kemiskinannya dari 219 turun ke 98, sekarang menjadi 69. Jadi ya baru 3 tahun ini, kemudian 2 tahun ini bisa kemudian berpikir pengembangan setelah lepas dari rutinitas pekerjaan kantor gitu. Jadi dulu begitu, jadi betul-betul ya karena kondisi semuanya dikerjakan sendiri. Kalau program seperti saya kan juga ada beberapa program yang jadi program utama Pak Dinanto, salah satunya ada irigasi gratis, terus kemudian juga ada pengelolaan zakat. Nah itu gimana sih Pak? Kalau irigasi gratis ini sudah sejak pertama saya jadi kepala desa. Jadi dulu memang program yang saya jual ke masyarakat, Mas Miftah, itu saya sampaikan ke masyarakat di tahun 2013. Kalau saya nanti jadi kepala desa, insya Allah saya akan berikan irigasi gratis gitu. Nah, kenapa program itu menjadi unggulan? Karena di desa kami itu sudah puluhan tahun ya, kondisinya sawah itu kalau musim kemarau tidak bisa ditanami kecuali harus disedot air dari dalam tanah. Kenapa? Karena 100% lahan di desa kami itu tak ada hujan gitu. Jadi kalau kemarau warga harus bawa pompa air dari rumah, beli BBM, ditunggui dan seterusnya. Itu pun kalau panennya bagus gitu. Nah, saat saya mau masuk kepala desa, itu saya tawarkan ke masyarakat program saya satu saja, nggak usah banyak-banyak, yaitu irigasi gratis gitu. Mereka tanya dananya dari mana Mas Nanto gitu kan, kalau manggil saya Mas Nanto. Saya sampaikan saya punya donatur gitu. Yang nanti tapi dia maunya bantu kalau saya jadi lurah. Kalau saya nggak jadi lurah nggak jadi bantu. Makanya kemudian Pilkades yang pertama saya alhamdulillah diberi kemudahan, Allah menang 75%. Di Pilkades yang kedua alhamdulillah 90%. Dan tanpa tim sukses, tanpa bagi uang serupiah pun itu ya jualan program itu.
Nah, irigasi gratis ini sudah kita mulai sejak tahun 2013. Jadi sejak tahun itu saya menaikkan air sungai Mas Miftah, kemudian kita alirkan ke sawah. Jadi 70 hektar itu kita aliri dari air sungai itu. Jadi petani dimudahkan, tidak perlu lagi mompa sendiri. Mereka cukup di rumah, sudah ada petugas yang mengalirkan ke sawah. Bahkan yang di musim tertentu yang kondisi cuacanya memungkinkan, setahun bisa panen 3 kali, seperti itu. Nah, alhamdulillah dulu memang program saya hanya pikiran saya yang penting di tahun pertama saya jadi kades. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan sampai hari ini, kemudian program itu bisa terus berjalan. Gitu. Nah, jadi saya memetakan permasalahan masyarakat, kemudian saya selesaikan, kemudian berikutnya adalah kita berdayakan. Nah, bentuk berdayaannya salah satunya adalah tadi yang Dina sebutkan melalui zakat dan sedekah. Gitu ya. Jadi petani-petani yang sudah kita gratiskan irigasinya itu, kemudian kita edukasi untuk kemudian membayar zakatnya, membayar sedekahnya itu melalui desa. Gitu. Jadi mereka kalau panen bayarkan gabah sedekahnya, zakat sedekahnya itu ke desa. Kemudian kita kelola, disimpan di lumbung, yang itu setiap hari kita masak itu di dapur umum atau kita berikan berupa bahan mentah. Nah, kemudian bukan hanya petani tapi juga dari warga lain, dari mereka yang di perantauan, mereka yang ASN, mereka yang berdagang itu juga kita edukasi untuk menyalurkan zakat sedekahnya ke desa karena lebih tertata. Gitu. Alhamdulillah cukup signifikan. Sekedar gambaran, dapur umum itu setiap bulan anggarannya sekitar 15 juta. Kalau 1 tahun kan 180 juta. Kemudian untuk irigasi gratis itu 2 kali musim tanam sekitar 160 juta. Untuk 2 kegiatan itu saja sudah 350 juta. Belum kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi dalam setahun, tahun lalu malah kita bisa bikin tower air 200 juta dari dana sedekah juga. Jadi dalam setahun kemarin ada lebih dari 500 juta. Gitu. Nah, karena ini untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa didanai dengan dana desa. Termasuk irigasi gratis itu kan nggak bisa. Beli mesinnya bisa, bangun irigasinya bisa, tapi beli solarnya nggak bisa. Makanya di Purworejo itu ada banyak desa yang dibantu pompa tapi mangkrak. Kenapa? Karena tidak ada biaya operasional. Gitu. Petani diminta bayar, kadang juga ada kesulitan. Contoh karena saya pernah mengalami, ada satu kotak sawah beberapa kotak sawah. Kemudian ada beberapa di antara mereka yang tidak mau ikut irigasi. Saya tak pompa sendiri. Nah, tapi kan sawahnya di tengah-tengah, kan tetap kerembesan dari sawah yang lain. Nah, akhirnya dia nggak bayar, yang lain bayar, menimbulkan iri. Nah, akhirnya tidak berjalan seperti itu. Tapi di desa kami karena gratis, semuanya mendapatkan. Dia tidak ikut ya malah rugi kan, gratis. Jadi semuanya ikut. Kemudian kita dorong mereka zakat sedekah melalui desa yang itu kemudian kita gunakan untuk beragam kegiatan. Nah, Tulung Nulung Siji itu konsep kami yang kemarin juga menang di Bapeda. Konsep kami bagaimana kemudian ketika ada satu warga miskin di sebuah tempat itu dibroyo bareng-bareng, ditanggung bareng-bareng. Nah, ini ada warga miskin katakanlah si A, ayo warga sekitar siapa yang mau bantu gitu, membantu. Nah, mungkin si B, si C, si D bantu. Bantunya bisa beragam. Saya tak nyumbang makanan, saya tak nyumbang uang lewat dapur umum dan seterusnya. Gitu, Mas. Ya, ini menarik sekali teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari banyak perspektif nih Pak, bisa dilihat. Saya sebagai sarjana dari ilmu politik tadi melihat bahwa masyarakat sebenarnya ketika ini bicara di tataran elektoral ya, sebenarnya menginginkan satu hal yang konkret dan itu bisa memberi manfaat dan multiple efek ya. Jadi mulai kalau kita lihat dari satu irigasi program, kemudian itu bisa membuat masyarakat itu terpenuhi kebutuhannya dan akhirnya tadi bisa dikelola, dan ini kecerdasan seorang leader juga sih Pak. Kalau saya lihat itu melihat bagaimana bisa mengajak masyarakat untuk kolaborasi. Jadi kan ada dapur umum dan itu kan semua melibatkan semua elemen gitu. Nah, ini pelajaran penting untuk mungkin desa-desa lain juga untuk mungkin bisa menjadi satu contoh bagaimana seorang kepala desa bisa memanfaatkan satu hal, memetakan masalah, apa sih masalah yang mendasar di desa yang dialami masyarakat, kemudian dicari solusi konkretnya, kemudian juga masyarakat diajak untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah bersama. Nah, ini satu poin pembelajaran penting Pak untuk nanti awal dari perangkat-perangkat desa yang mungkin menonton video ini gitu. Nah, selanjutnya kalau tadi bicara soal kemiskinan, nah sekarang kita bicara soal digital tadi. Digital. Nah, itu bagaimana sih awalnya kok bisa kepikiran gitu? Tadi kan di Purworejo dan dalam kondisi yang
perangkatnya tadi baru tahun 2019 bisa mengoperasikan bahkan komputer gitu. Nah, kok bisa kepikiran kemudian desa digital dan bentuk konkretnya apa sih Pak? Kalau di Kandegan itu desa digital itu seperti apa? Desa digital sebenarnya ini juga terpacu karena pandemi kemarin ya. Jadi kalau WiFi itu kita sudah termasuk yang awal. Kita sudah punya WiFi gratis sejak 2015. Tapi kemudian kemarin di 2020 karena terpacu pandemi, kita kemudian sebenarnya tidak ada niat untuk mendeklar diri sebagai desa digital gitu, tapi karena kebutuhan. Jadi awal pandemi itu kan ada arahan warga mengurangi mobilitas ya. Pelayanan kalau bisa online. Nah, makanya kemudian waktu itu di awal pandemi itu saya kemudian bincang-bincang ngobrol dengan warga kami yang kebetulan suami istri itu anak IT, sarjana komputer ya. Kemudian kita bincang-bincang, akhirnya tercetuslah ide dan sampai kemudian wujud sebuah aplikasi pelayanan. Jadi namanya Sipolkan, sistem pelayanan online desa Kandegan. Jadi dengan aplikasi itu warga bisa dapatkan informasi, bisa melihat video, bisa melihat foto-foto, melihat pengumuman, termasuk mengurus surat secara online gitu. Jadi pelayanan publik juga bisa lewat ya, pelayanan publik. Jenengan mau melihat profil desa kami, itu ada 29 lembar profil desa, jumlah laki-laki, jumlah perempuan dan seterusnya. Jadi semua orang bisa melihat di situ. Nah, kemudian pelayanan juga bisa diakses dari situ, baik melalui handphone maupun dari laptop ya. Gitu. Kemudian berikutnya berkembang lagi juga karena kondisi waktu itu kemudian muncul ada ojek online ya di bulan Oktober tahun lalu. Itu juga kondisi, jadi desa kami itu kalau order ojek online itu nggak bisa karena drivernya jauh, jauh dari kota Projo. Iya, jadi kalau mau order driver kita order dulu dari kota ke desa kami, baru dari desa kami kita order ke tempat lain. Nah, maka kemudian saya berpikir kita bikin aplikasi ojek online sendiri, sehingga nanti kalau ada warga yang butuh ojek online nyantelnya ke tetangga sendiri yang membuka diri sebagai driver. Kadang-kadang kan kalau minta tolong kita nggak enak. Gitu. Misalkan saya mau ke kecamatan minta tolong diantar, biayanya berapa? Gitu. Ngasih 10.000 kok terlalu sedikit, ngasih 50.000 kok kemahalan. Nah, maka kemudian muncullah ojek online itu yang awalnya dulu sebenarnya hanya untuk desa kami lah, itu warga desa kami. Makanya waktu itu saya hostingnya itu yang setahun itu 600.000, setahun 600.000. Tapi kemudian ternyata desa tetangga banyak yang mau daftar itu hostingnya saya naikkan sampai terakhir hostingnya itu sebulan itu 2 juta gitu, karena jumlah drivernya waktu itu 400 itu 400, jumlah user sekitar 1.500. Nah, akhirnya karena kita menyadari nggak mungkin kita ini garap sendirian gitu, akhirnya kita kerjasama dengan beberapa pihak termasuk salah satu perusahaan IT di Jakarta, sehingga sekarang servernya di sana. Nah, ini terus kita kembangkan karena masih ada bug-bug di dalam sistem gitu. Tapi sudah berjalan. Nah, salah satu instansi yang kerjasama dengan kami adalah Capil. Capil ini kan setiap hari mengantar surat ya? Sekitar 200 surat gitu. Nah, itu sekarang yang digandeng ngojol kami, ojek online kami. Jadi warga yang mendapatkan surat nanti bayar 8.000 ke driver kami. Itu dikelola sama BUMDes atau? Iya, BUMDes. Karena desa kan tidak boleh berbisnis. BUMDes ya, pokoknya harus BUMDes. Ya, kalau BUMDes tadi ada selain ngojol tadi ada apa lagi selain? Nah, jadi BUMDes kami itu berdiri Desember 2019 ya, setelah saya lepas dari rutinitas tadi. Begitu berdiri 2 bulan berikutnya ada pandemi kan. Makanya kemudian saya berpikir bikin BUMDes yang tetap settle, tetap bertahan, dan yang paling penting bagi saya adalah BUMDes itu tidak mengambil ceruk ekonomi warga. Tidak mengambil ekonomi warga. Misalnya minta maaf, saya termasuk orang yang tidak tertarik BUMDes bikin jualan bensin atau toko modern ya, karena kasihan warga. Makanya saya kemudian waktu itu mendeklar diri sebagai satu-satunya BUMDes di Purworejo sampai hari ini yang bergerak di bidang digital. Jadi kita melayani pembuatan web, melayani pembuatan aplikasi gitu, termasuk desa-desa lain gitu. Nah, awalnya itu di tahun kemarin, tapi kemudian tahun ini kita sudah merambah ke sektor real. Kita ini baru selesai nguruk tanah ya, 4.000 meter, seharga 500 juta, nguruknya 250 juta, dan kita investasi di situ untuk membuat workshop panahan. Jadi desa kami itu kan ada industri panahan yang selama ini dikelola oleh warga pribadi. Nah, sekarang kita tawarkan ke mereka, kita buatkan pabriknya, kita sediakan alatnya,
mereka pokoknya tinggal produksi, nanti yang menjualkan BUMDes. Kalau kapasitas produksi existing saat ini itu 600 set per bulan. Nah, tahun depan karena ini kita bangunkan pabrik baru, workshop baru, sama alat-alatnya harapannya antara 1000 sampai 1500. Nah, itu kita jual ke marketplace maupun secara online ya, sudah sampai ke seluruh Indonesia. Sampai ke Malaysia juga. Panahan Jeparingan itu ya. Nah, kita siapkan lahan 4000 meter itu selain untuk workshop panahan, juga untuk kolam renang, juga untuk ruko gitu. Jadi tadi saya tetap prinsipnya adalah bikin BUMDes yang tidak bersaing dengan masyarakat, tidak bersentuhan atau mengambil sumber ekonomi warga, tapi kan membantu. Gitu. Adanya ojek online membantu, adanya aplikasi membantu, adanya ini wahana panahan membantu, seperti itu. Jadi memang dari awal konsepnya begitu. Jadi tadi teman-teman menarik dari konsep desa digitalnya tadi kita bisa melihat ya kalau karena mungkin kalau mungkin desa lain kan fokusnya sekarang banyak yang lagi bertransformasi menjadi desa wisata ya, karena ada tempat wisata. Nah, desa Kandekan ini melihat potensi lain yang juga mungkin belum dilirik sama desa-desa lain, dan ini jadi satu potensi juga. Bahkan kalau dilihat secara prospek ke depan kita bisa melihat, karena dunia digital ini dengan tadi pandemi itu bisa mengakselerasi lebih cepat ya. Gitu, karena sekarang perilaku berubah menjadi sifatnya serba online dan tadi ditangkap oleh Pak Dinanto sebagai satu peluang juga untuk akhirnya membuat BUMDes juga yang bergerak di bidang digital tadi apa. Nah, ini pelajaran penting teman-teman buat kepala desa maupun aktor-aktor strategis desa untuk ya bagaimana melihat satu peluang yang bisa dikolaborasikan dengan masyarakat, tentu untuk membantu masyarakat. Dan prinsip tadi yang paling penting adalah bagaimana desa itu memiliki badan usaha yang tidak bersaing atau mengeruk lahan ekonomi dari masyarakatnya sendiri ya. Jadi ya bisa saling berjalan masing-masing dengan berkolaborasi dan tidak saling berkompetisi antara desa dengan warganya sendiri. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi ya kalau di dalam konteks kebijakan publik kan ada beberapa triple helix dan sebagainya. Nah, ini mungkin kalau di Kandekan udah kerjasama sama siapa aja Pak? Dari tadi bisnis tadi ke Jakarta, kemudian kalau dari peran akademisi atau kampus sendiri? Akademisi per hari ini saja ya, per hari ini kita sedang ada kegiatan pertama dengan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mereka sedang ada KKN tematik 6 bulan di tempat kami. Yang kedua dengan UNS, alma mater kami, itu juga sedang ada kegiatan Kedereka. Nah, tadi bangunnya pabrik itu kita dapat bantuan Kedereka 500 juta dari Kemenristek melalui UNS. Kemudian ada juga dari STI Raja Wali yang juga sedang kerjasama ada penelitian di desa kami. Kemarin juga baru selesai KKN juga dari UNES ya, Jember. Jadi kita sangat buka diri dan sampai hari ini sudah beberapa kampus yang kemudian kita gandeng, karena kita menyadari desa ini dananya mungkin lumayan banyak ya, daerah desa, tapi SDM-nya ini minim. Sehingga kalau desa pengen maju itu harus menggandeng pihak kampus, karena mereka sumbernya atau pusatnya SDM, pusatnya keilmuan. Jadi kami dari awal memang itu, jadi termasuk pembuatan master plan, site plan, macam-macam itu kita gandeng kampus, karena nggak mungkin kita bisa jalan sendiri. Keterbatasan kita banyak sekali. Kalau rencana ke depan, kan sekarang udah desa mandiri, kemudian kemiskinan tadi udah menurun drastis, dan bahkan masyarakat juga ikut digerakkan lah gitu. Jadi memang desa kolaborasi lah bahasanya di Kandekan itu. Nah, kalau rencana ke depan dari Pak Dinanto apa sih yang kemudian pengen dikembangkan lagi atau ya, fokus saya di periode kedua ini kemandirian desa, makanya saya kemudian menggenjot BUMDes, Mas. Sekedar gambaran tadi saya cerita, tahun ini saja investasi kita di BUMDes 1,4 miliar gitu. Tahun depan insya Allah dari dana desa saja itu 400 juta, kemudian dari dana-dana yang lain gitu. Jadi kita memang pengen fokus kemandirian, karena saya menyadari bahwa dana desa ini kan kemungkinan tidak akan seterusnya ada. Suatu saat mungkin berhenti. Nah, kalau tidak disiapkan nanti desa-desa ini seperti bayi yang disapih gitu. Nah, makanya kita siapkan. Nah, saya punya dua alternatif selain dana desa. Di sisi satunya adalah pemberdayaan
zakat infak sedekah, karena kebetulan warga kami itu 99,9%-nya adalah muslim. Ya. Dari 3.000 warga hanya satu yang non muslim. Kemudian di sisi lainnya kita kemudian kepengin meningkatkan PAD. Ya, PAD tentu dengan BUMDes tadi. Maka kemudian memang sekarang ini kita sudah kurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, bangun jalan, drainase. Karena kita pikir-pikir kalau bangun itu terus nggak akan pernah selesai. 5 tahun rusak, bangun lagi tidak pernah. Akhirnya desa tidak punya saving kan. Yang makanya kita pengen itu. Jadi kita fokus ke depan itu. Yang kedua tentu bangun sistem. Karena saya kan mungkin suatu saat pasti berhenti dari kepala desa. Entah di periode kedua atau periode yang ketiga. Meskipun kalau sekarang warga sih sudah pengennya Pak Lurah harus 3 periode. Tapi suatu saat saya akan tetap berhenti. Nah, maka kita harus bangun sistem. Nah, selama ini kan masih banyak hal-hal yang sifatnya tergantung. Iya, jadi masih tergantung saya. Dan makanya kita pengen bangun sistem sehingga kelak siapapun kepala desanya, sistem sudah bisa berjalan. Itu PR terbesarnya. Ya, teman-teman, menarik. Jadi satu hal yang saya tangkap adalah bagaimana desa itu membuat satu kebijakan atau satu pola pikir dari kepala desa atau leader itu menganggap bahwa tadi dana desa itu nggak mungkin selamanya ada, dan bagaimana desa itu bisa menggunakan supply bantuan dari pemerintah, karena itu bantuan ya, tanda kutip, itu kemudian menjadi satu hal yang sustainable, yang ketika itu sudah berhenti itu tetap bisa berjalan desa, tidak tergantung dengan hal-hal yang eksternal. Nah, ini penting sekali teman-teman memiliki kepala desa ataupun leader itu memiliki perspektif bagaimana sih kita bisa tumbuh dari dalam. Dan tadi satu hal yang saya catat juga adalah bagaimana Pak Dinanto membangun satu ekosistem di dalam desa Kandegan, baik dari sisi ekonomi, pelayanan publik, kemudian juga dari sisi masyarakatnya diberdayakan. Jadi hal-hal yang kebijakan yang diambil itu kebijakan yang itu membangun ekosistem, karena ini penting sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita karena ketika kebijakan itu hanya berfokus kepada hal-hal yang sifatnya itu bantuan, tidak membangun ekosistem tadi seperti yang dilakukan Pak Dinanto, itu masyarakat akan menjadi ketergantungan sekali. Ya ibaratnya ketika ada, kalau di lingkungan nih Pak, kan ada kebun binatang, sama ada mungkin konservasi hutan. Kalau bikin ekosistem hutan, kalau ketika pandemi seperti ini kan kebun binatang nggak ada pengunjung, dan hewannya harus tanda kutip dimakan terus, dan itu sangat tergantung dengan yang memberi makan. Sedangkan kalau kita bikin ekosistem kayak hutan itu dibiarin aja, nanti mereka bisa hidup dan tumbuh berjalan sendiri. Nah, itulah yang diharapkan dan semoga bisa direplikasi dan ditiru oleh desa-desa lain di Indonesia, sehingga ya ini kemiskinan maupun problem-problem utama kita kan sebenarnya ada di desa, dan itu bisa terselesaikan. Nah, mungkin harapan saya tuh ke depan juga mungkin banyak muncul leader-leader seperti Pak Dinanto ya, yang bisa menggerakkan di level desa, karena ini penting sekali untuk kemajuan dan kemandirian bangsa kita. Nah, mungkin itu dulu Pak Dinanto. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga pembicaraan ini bisa menginspirasi banyak orang dan bisa menjadi ditiru, direplikasi maupun jadi inspirasi untuk desa-desa lain. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.